ni, ini nama madnya adalah mad jaiz munfasil. Kita lihat di layar. Kalau ada huruf nun sukun atau salah satu tanda baca tanwin, jika berjumpa dengan salah satu daripada 15 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah ikhfa hakiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan berupaya untuk membantu saudara semuanya, baik yang lansia maupun yang masih muda, yang kiranya membaca Al-Qur'annya masih belum lancar dan juga masih belum memahami ilmu tajwid. Maka di sini kami akan berupaya untuk membantu saudara semuanya agar dapat bisa memahami ilmu tajwid Al-Qur'an dengan mudah, sehingga bisa secepatnya lancar di dalam membaca Al-Qur'annya. Jadi nanti kita akan belajar mengajinya itu perlahan-lahan, kemudian tidak juga banyak ya, satu ayat saja. Yang terpenting bagi kami, walaupun kita belajarnya itu sedikit-sedikit, pelan-pelan, yang terpenting bagi kami semoga Bapak dan Ibu, saudara semuanya yang belajar di channel ini itu bisa dengan mudah memahami ilmu tajwid. Kemudian dengan kita memahami ilmu tajwid, kemudian bisa menerapkannya, maka insya Allah yang belum lancar membaca Al-Qur'annya akan bisa segera lancar. Baik, mari kita mulai belajar mengaji Al-Qur'annya. Sekarang kita masuk pada surah Yasin ayat yang ke-25. Sebelumnya telah kita bahas, telah kita pelajari bersama-sama ayat yang ke-24 daripada surah Yasin. Dan sekarang kita masuk ayat yang ke-25 daripada surah Yasin. Mari kita baca bersama-sama dengan pelan-pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Baik, sekarang mari sama-sama kita uraikan tajwidnya dengan pelan-pelan. Nah, kemudian nanti kalau masih ada yang belum dipahami, masih ragu-ragu, masih bingung dengan penjelasan yang kami sampaikan, maka silakan komen saja di kolom komentar. Nanti akan kami coba jelaskan kembali hingga saudara semuanya dapat bisa memahaminya. Yang pertama di sini ada huruf non bertasydid. Tanda tasydid itu seperti ini nih, seperti huruf W. Nah, seperti huruf W ini tanda tasydid. Kita lihat pada layar. Huruf non bertasydid, huruf mim bertasydid, itu hukumnya adalah ghunnah musyaddadah. Namun di sini perlu untuk kita ketahui juga supaya saudara yang mungkin masih sangat pemula dalam belajar tajwid supaya tidak keliru dalam menentukan hukum gunnah ini. Karena nanti tidak semua nun bertasydid, tidak semua mim bertasydid itu hukumnya gunnah musyaddadah. Misalnya saudara membaca Al-Qur'an, ada huruf nun bertasydid, ada tanda tasydidnya, atau ada huruf mim, ada tanda tasydidnya. Tapi kalau sebelumnya berarti di sininya nih, misalnya di sini nih nun bertasydid nih, berarti di sininya nih
Kalau di sininya nih kemasukan nun sukun misalnya atau tanda baca tanwin misalnya, maka itu bukan gunnah musyaddadah lagi hukumnya. Jadi kalau ada huruf nun bertasydid atau mim bertasydid, kita lihat huruf sebelumnya. Nah, berarti yang sebelah sini huruf sebelumnya tuh. Kalau sebelum nun bertasydid ini ada harokat kasroh seperti ini, baris satu di bawah huruf harokat kasroh atau fathah atau dhammah, berarti nun atau mim bertasydidnya itu hukumnya gunnah musyaddadah, begitu. Supaya tidak keliru saja. Nah, karena dia gunnah maka cara membacanya itu digunnahkan. Nah, jadi digunnahkan tuh ya didengungkan. Jadi suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Ini di bagian innya kita tahan, kita panjangkan sejenak. Ini, nah begitu. Panjangnya gunnah itu ada ulama yang mengatakan panjangnya 2 harokat. Nah, tapi nanti kalau ada yang mengatakan panjangnya 3 harokat, tentu juga ada referensinya seperti itu. Ini. Nah, kemudian tadi in kita dengungkan, ya, kita gunnahkan, berarti kita panjangkan sejenak 2 harokat. Kemudian ni juga kita panjangkan, ini begitu. Ni ini nama madnya adalah mad jaiz munfasil. Namun sebelum itu perhatikan di layar. Nah, di situ kan ada rumus 1, rumus 2, rumus 3. Perlu kita ketahui bahwasanya huruf mad itu dia ada 3. Huruf mad itu ada 3. Yang rumus 1, nah, huruf pertama kalau ada huruf ya sukun sebelumnya harokat kasroh. Ada huruf ya sukun sebelumnya harokat kasroh. Harokat kasroh tuh yang baris 1 di bawah huruf itu harokat kasroh tuh. Nah, titik-titik itu maksudnya di situ boleh huruf apa saja begitu, untuk menunjukkan bahwasanya itu bacaan panjang. Yang terpenting ada huruf ya sukun sebelumnya harokat kasroh. Yang rumus 2, kalau ada huruf waw sukun sebelumnya harokat dhammah. Rumus 3, kalau ada alif sebelumnya harokat fathah, seperti itu. Kemudian ni ini dia terletak pada rumus 1. Perhatikan rumus 1 yang warna hitam. Kalau kita membaca Al-Quran, kita mengaji Al-Quran, berjumpa dengan huruf ya, ini huruf ya. Nah, kemudian ini tanda sukun, nih huruf sukun. Nah, huruf sukun. Ada huruf ya, ada tanda sukun, sebelumnya ada harokat kasroh nih, baris 1 mereng di bawah huruf seperti ini. Ini namanya harokat kasroh. Nah, seperti ini harokat kasroh atau tanda baca kasroh atau baris kasroh. Nah, jadi kalau ada huruf ya, ada tanda sukun sebelumnya harokat kasroh, maka huruf yang memiliki harokat kasroh ini dibaca panjang, sehingganya ni dibaca panjang. Ini pada awalnya dia namanya itu mad tabi'i. Nah, kemudian mad tabi'inya berjumpalah dengan ini dengan huruf hamzah, tapi dia di lain kalimat atau di lain kata, maka berubah nama dia menjadi mad jaiz munfasil, panjangnya 4 sampai dengan 5 harokat. Inni amantu bi rabbikum. Nah, kemudian mungkin nanti saudara masih ada yang bertanya-tanya nih, loh kok ini huruf hamzah gitu, bukankah ini huruf alif? Nah, jadi perlu untuk kita ketahui, kalau kita mengaji Al-Quran berjumpa dengan huruf alif tapi ada tanda bacanya, ada harokatnya, ada barisnya, maka itu adalah huruf hamzah. Karena kalau huruf alif itu dia tidak bisa memiliki harokat, tidak bisa memiliki tanda baca. Kalau ada alif ada tanda bacanya, maka itu huruf hamzah. Jadi huruf hamzah itu bisa ditulis dalam bentuk seperti ini, alif ada tanda bacanya, atau seperti ini nih, alif ada tanda bacanya, begitu. Kemudian a dibaca panjang. Perhatikan rumus 3 yang warna hijau. Jadi kalau kita mengaji Al-Quran, bertemu kita dengan huruf, di atas huruf tersebut ada harokat fathah, tapi bentuknya berdiri seperti ini.
bentuknya alif kecil seperti ini, maka huruf kalau di atasnya ada tanda seperti ini dibaca panjang. Tapi ini namanya bukan mad tabi'i, ini namanya adalah mad badal. Karena ini tanda panjangnya itu terjadi pada huruf hamzah. Mad badal itu terjadi pada huruf hamzah saja. Jadi kalau ada huruf hamzah kemudian dia memiliki tanda panjang, maka itu adalah mad badal. Memiliki tanda panjang seperti ini, maka itu adalah mad badal. Panjangnya 2 harokat. Kemudian di sini ada huruf nun sukun, ini huruf nun, ini tanda sukun. Setelahnya di sini adalah huruf ta atau nun sukun berjumpa dengan huruf ta. Kita lihat di layar. Kalau ada huruf nun sukun atau salah satu tanda baca tanwin, jika berjumpa dengan salah satu daripada 15 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah ikhfa hakiki. Ini nun sukun bertemu dengan huruf ta. Huruf ta ini perhatikan coba itu di layar, termasuk huruf ikhfa hakiki, tapi dia termasuk kepada ikhfa hakiki aqrab. Sehingga nun sukun berjumpa dengan huruf ta, hukumnya ikhfa hakiki. Lebih lengkapnya lagi ikhfa hakiki aqrab, seperti itu. Kenapa dikatakan aqrab? Karena makharijul huruf nun dengan huruf ta ini dia dekat, maka dikatakan aqrab. Cara membunyikannya itu disamarkan, kemudian juga didengungkan. Bunyi nunnya ini dibaca samar, kemudian juga didengungkan. Jadi kita baca amantu birob man, kita samarkan kemudian kita dengungkan. Jadi suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sepanjang 2 harokat. Amantu birabbikum, seperti itu. Tapi ini jangan dibaca mang, jangan ya. Kita baca mang begitu, karena dia aqrab, maka kadar samarnya itu dia tinggi. Begitu. Amantu bi rabbikum, begitu. Kemudian huruf ra memiliki harokat fathah. Ini baris 1 miring di atas huruf harokat fathah. Maka huruf ra yang memiliki harokat fathah atau harokat dhammah, cuman di sini yang kita temui harokat fathah, maka huruf ra-nya itu dibaca tabkhim, dibaca tebal. Maka ketika kita mengucapkannya, pangkalisan kita naik terangkat ke atas ketika kita mengucapkannya. Tebalkan huruf ra-nya. Birob bikum. Kemudian ada huruf mim sukun. Huruf mim ini tanda sukun, setelahnya huruf fa. Nah, kita lihat di layar. Hukum mim sukun itu ada 3. Coba tuh fokus yang di nomor 3. Di situ kan ada bacaannya izhar syafawi, dalam kurung selain mim dan ba. Maksudnya selain mim dan ba itu, jadi kalau ada huruf mim sukun tidak bertemu dengan huruf ba, tidak bertemu dengan huruf mim, maka semua hukumnya namanya izhar syafawi. Ini mim sukun, dia bertemunya dengan huruf fa, bukan huruf ba, bukan huruf mim. Izhar syafawi hukumnya. Baca jelas, tak berdengung dia. Maka baca pendek saja. Bi rabbikum fasma'un, seperti itu. Kemudian un ini dibaca panjang. Ini namanya adalah mad arid lisukun. Mad arid lisukun. Namun sebelum itu perhatikan dulu rumus mad tabi'i. Perhatikan rumus 2. Rumus 2 yang warna hitam. Kalau kita mengaji Al-Quran, berjumpa dengan huruf waw sukun. Ini huruf waw, ini tanda sukun. Sebelum waw sukun ada harokat dhammah. Ini nih. Namanya harokat dhammah. Ada huruf waw, ada tanda sukun, sebelumnya harokat dhammah. Maka huruf yang memiliki harokat dhammah ini dibaca panjang. Ini asalnya dia mad tabi'i, tapi mad tabi'inya berjumpa dengan huruf yang kita sukunkan atau yang kita matikan. Nah, maka dia berubah nama menjadi mad arid li sukun.
Panjang boleh 2 harokat, boleh 4 harokat hingga 6 harokat. Yang terpenting konsisten dalam sekali bacaan. Maksudnya konsisten itu dalam setiap kita membaca Al-Quran, antara atas dan bawah panjangnya mad arid li sukun itu harus sama. Kalau di atas kita baca 2 harokat, di bawah juga kita panjangkan 2 harokat. Jangan kita panjangkan menjadi 6 harokat misalnya. Atas 6 harokat, bawah 4 harokat, bawahnya lagi 2 harokat, bawahnya lagi 6 harokat. Nggak boleh selang-seling seperti itu, nggak boleh. Harus konsisten. Huruf yang kita sukunkan mana? Huruf nun. Nah, ini kan kita kalau berwakaf di huruf nun, kita baca fasma'un begitu. Jangan dibaca fasma'uni, jangan, tapi huruf nunnya kita sukunkan. Mengapa begitu? Jadi kalau kita mengaji Al-Qur'an, berwakaf kita di huruf yang tidak dibaca panjang, ya hurufnya kita sukunkan. Ini kita berwakaf di huruf nun tidak dibaca panjang. Karena kita berwakaf di huruf nun, ya huruf nunnya kita sukunkan seperti itu. Sehingga dibaca fasma'un. Nah, begitu. Kemudian di sini ada tanda wakaf qaf dengan lam yang bermakna al-waqfu aula. Jadi maksudnya itu berwakaf lebih utama. Jadi kalau menemukan tanda wakaf seperti ini, maka kita berwakaf. Kita berwakaf dulu, berhenti dulu, ambil napas, baru kita lanjutkan lagi bacanya. Tetapi kalau ada tanda wakaf ya, kemudian dia di akhir suatu ayat ya, tanda wakaf apapun itu, misalnya wakaf mamnu sekalipun, kalau dia di akhir suatu ayat, maka alangkah baiknya kita berwakaf di setiap akhir suatu ayat seperti itu. Mari kita ulang sekali lagi pelan-pelan bersama-sama. Nah, sekarang temponya agak lebih cepat karena tadi sudah kita pelajari, jadi agak lebih cepat untuk melatih saudara supaya bisa segera lancar membaca Al-Qur'annya. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Cukup sekian belajar ngajinya. Kami terus akan berupaya untuk membantu saudara yang kepingin belajar untuk lancar membaca Al-Qur'annya, yang belum memahami ilmu tajwid untuk bisa segera memahami ilmu tajwid dengan cara-cara yang mudah. Sampai jumpa di belajar ngaji yang selanjutnya. Semoga tetap istiqomah dalam belajarnya. Kunci supaya kita bisa sukses dalam semua hal tentunya harus istiqomah, harus konsisten begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.